Ada apa Nanda? Mau konseling bisa nggak Pak? Bisa, silakan. Nanda ingin duduk di mana? Oh, di sini saja Pak. Oke, silakan. Baik, semoga melakukan konseling. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita kenal terlebih dahulu. Mulai dari Bapak atau dari Ananda? Dari Bapak saya. Baik. Perkenalkan nama Bapak Riki Saputra, bisa Anda panggil Pak Riki. Nah, silakan. Nama saya Akila Apriliana, biasa dipanggil Kila. Ya. Kita udah tahu belum apa itu konseling? Belum sih Pak. Ya. Bapak akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu itu strategi layanan BK yang diberikan kepada orang yang membutuhkan solusi dari permasalahan yang dia alami. Nah, untuk di konseling ini ada dua komponen. Yang pertama itu konselor, yang mana konselor itu orang yang mendengarkan masalah yang dialami oleh kliennya serta memberikan solusi terbaik agar kliennya dapat menyelesaikan masalahnya dengan lebih baik ke depannya. Dan untuk klien itu orang yang menceritakan masalah yang dia alami kepada konselor agar dia pun dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang dia alami. Nah, untuk konseling ini kita melakukannya secara tatap muka, seperti yang kita lakukan pada saat ini dan juga di konseling ini ada 4 asas yang perlu kita tahu. Yang pertama itu asas keterbukaan, yang mana kita menceritakan masalah yang kita alami itu secara terbuka, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Nah, jika ada yang ditutup-tutupi, otomatis masalah yang kita alami ini tidak akan bisa mendapatkan solusi secara maksimal yang terbaiknya. Nah, kedua itu mengenai asas kenormatifan. Di sini kita menceritakan masalah kita itu secara aktif. Nah, yang ketiga itu asas kesukarelaan. Kita melakukan konseling ini secara sukarela atau terpaksa. Sukarela ya. Nah, maksud kita ke asas keempat itu asas kerahasiaan, yang mana masalah yang kita alami ini tidak akan Bapak beritahukan atau Bapak ceritakan kepada orang lain. Yang tahu hanyalah kita berdua. Kecuali kita mengizinkan untuk memberitahukan pada orang lain, baru Bapak bisa beritahu pada orang lain. Tapi jika kita tidak mengizinkan, ya yang tahu hanyalah kita berdua. Sampai sini kita paham? Oke, silakan kita ceritakan masalah yang kita alami. Jadi Pak, kan sekarang dalam kondisi ekonomi yang bisa dibilang kurang Pak. Apalagi sekarang kita kelas 12 pasti menentukan mau kuliah atau kerja Pak. Namun hati kita tuh kuat buat kuliah, tapi terkendala dengan ekonomi yang terbatas. Kita kan punya kerja tuh Pak, jadi untuk mendapatkan uang jajan itu kan secukupnya. Jadi kita bingung besok ini kalau misalnya kita nggak kuliah, kita belum ada kesehatan mental untuk bekerja. Dan satu lagi kan dunia sekarang ini kalau nggak kuliah bisa dibilang bukan yang baik ya Pak ya. Orang lebih memandang orang yang berkuliah dibanding yang bekerja, kecuali orang yang bekerja itu sudah lulusan S1. Jadi kita pengen kuliah, cuman pengen tahu gimana caranya supaya nggak mengeluarkan biaya kayak mendapatkan beasiswa atau PIP. Cuman kita nggak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya supaya kita bisa nanti kuliah. Kalau misalnya kita dapat beasiswa itu kan kita teringatkan dengan keluarga kita, jadi kita pun bisa berkuliah nanti Kak. Kalau untuk bekerja, kita juga kalau misalnya nggak dapat kuliah tuh paksa bekerja Kak. Cuman kayak kita tuh belum ada persiapan mental dan fisik untuk bekerja Kak. Dan juga bisa dikatakan kayak kita juga pengen kuliah kayak teman-teman kita nanti. Kita nggak siap gimana nanti teman-teman kita berkuliah, kitanya belum, masih nganggur, ketinggalan, dan mungkin kita bisa dibilang stres atau gimana tipsnya supaya menyelesaikan semua masalah itu Pak. Mulai dari kayak kita pengen mendapatkan beasiswa buat kuliah ataupun persiapan mental dan fisik kita untuk bekerja nanti, siap nggak siap Pak. Nah, dari masalah yang kita bilang barusan, Bapak akan belajar pada Villa ya. Yang kita untuk belajar itu kuat nggak? Kuat sekali Pak. Kuat sekali ya. Untuk beasiswa, biasanya per kampus itu ada beasiswa masing-masing.
udah ada belum kita langsung mencari informasi terkait bantuan dari kampus? Itu udah telah sedikit sempat, cuman belum sebelumnya mendapatkan informasi. Nah, untuk mengenai masalah pilihannya, nah sekarang kita bahas yaitu mengenai pekerjaan ini kita. Nah, kita udah ada belum mencari tutor untuk bagaimana cara kita itu memperkuat mental fisik kita untuk memasuki dunia kerja. Sejujurnya kita belum ada mencari info tentang itu, Pak. Nah, di sini kita Bapak memahami apa yang kita rasakan, karena Bapak juga pernah merasakannya dulu. Nah, ini Bapak mungkin akan mengalami kembali masalah yang kita alami, yang mana kita ini berniat untuk masuk kuliah dengan tekanan yang sangat kuat, tapi terhalang oleh kondisi ekonomi yang membuat kita itu maju mundur untuk kuliah. Sedangkan untuk masuk di dunia pekerjaan, mental dan fisik kita itu masih belum siap. Apalagi untuk dunia kerja sekarang itu kebanyakan dominannya tempat kerja itu mereka itu kebanyakan menerima yang tamatan kuliah, baik itu D1, D2, D3, baik itu S1. Nah, dan juga di balik itu untuk perkuliahan ini tibanya adalah yang membuat kita stres tibanya. Misalnya melihat teman kuliah kita tidak, itu pasti menimbulkan jarak yang sangat terasa di dalam diri kita ya. Nah, sini Bapak dulu juga pernah merasakan yang kita alami. Karena dulu jujur sebenarnya untuk ekonomi ini Bapak juga terbatas kita. Yang mana Bapak itu 3 orang bersaudara. Bapak paling tua, karena di Bapak nomor 2 dia juga kuliah sekarang dengan biaya yang cukup mahal lah banyak. Nah, dan juga ada di Bapak juga baru masuk SMA, dia juga membutuhkan biaya juga. Nah, sedangkan untuk biaya itu juga Bapak bilang tuh di keluarga Bapak itu memang serba terbatas gitu. Kadang di sekolah di kuliah itu di kuliah kadang Bapak bawa nasi di rumah 1 kali makan dalam 1 hari full kita kuliah. Kadang teman Bapak yang membelanjakan karena teman Bapak ini tahu bahwa Bapak tidak punya uang. Dan sana Bapak memahami juga apa yang kita rasakan. Lanjut masuk di dunia kerja itu juga terasa sama Bapak kita. Karena Bapak juga ada mencari-cari informasi kerja itu memang benar dominan diterima itu memang tamatan dari kuliah. Hanya beberapa yang diterima untuk yang lulusan sekolah. Tapi lulusan sekolah ini dari yang Bapak cari juga kita informasinya itu hanya pekerjaannya yang kerjaan kayak step menjaga step gitu aja, ataupun kayak kerjaan ya kayak untuk makanan gitulah. Nah, di sini Bapak akan memberikan solusi dari yang kita alami. Pertama, kita masuk permasalahan pertama itu biaya kuliah. Nah, untuk biaya kuliah ini ini kan ada kampus dari Kemendikbud, ada Kementerian Kemendikbud dan juga Kementerian Keagamaan. Nah, 2 kementerian ini bisa dibilang ada 2 kampus juga tidaknya. Kampus dari Kemendikbud ada contohnya seperti UNAN, UNP, seperti 2 ini contohnya. Lalu yang untuk dari Kemenak itu ada seperti UIN, itu seperti UIN Imam Bonjol, UIN Bukit Tinggi, UIN Suatu Sangkar, maupun UIN Sukaryau. Nah, dari kedua Kemenak ini mereka setiap tahun memberikan beasiswa kita. Nah, untuk beasiswa ini itu biasanya itu di awal perkuliahan. Tapi untuk yang dari Kemendikbud itu biasanya itu beasiswanya itu sebelum kuliahan informasinya itu diberikan. Nah, untuk informasinya ini bisa kita lihat di sosmed masing-masing kampus yang ingin kita tuju. Misalnya kita ingin masuk di UNAN. Nah, dari UNAN ini kita lihatlah jurusan apa. Nah, paling utama kita lihat dulu di kampusnya informasi mengenai beasiswa. Ada enggak? Nah,
Terus misalnya ada kenalan kita, kayaknya kenalan abang tingkat ataupun ya boleh kenalan dari kita lah, punya tinggal sekitar rumah. Tanyakan kepada mereka untuk mengurus beasiswa ini bagaimana caranya, kapan biasanya keluar. Insya Allah itu dibantu kita. Karena jujur untuk beasiswa ini banyak yang mencari kita. Ya. Nah, untuk dari beasiswa dari Kemenak itu kalau dari kampus Bapak itu seperti Bukit Tinggi, nah itu bisa keluar info beasiswanya saat mahasiswa baru itu selesai melakukan pendaftaran di kampus. Di mana hari ini kita masuk ke selesai pendaftaran, setelah konfirmasi kita lulus, nah di sanalah baru informasi mengenai KIP ini baru diberikan oleh pihak kampus. Karena pengaturan dari kayak kampus yang dipegang oleh Kemenak memang begitu kira. Nah, untuk jenis-jenis beasiswanya itu dari Kemendikbud itu ada KIP kuliah, ada Bank Indonesia, ada juga bantuan beasiswa dari bank-bank lainnya. Walaupun dari bantuan untuk dari Kemendikbud itu banyak kira beasiswanya itu. Nanti bisa kita lihat di internet juga apa saja bantuan dari Kemendikbud terkait beasiswanya itu. Lalu bantuan beasiswa juga dari Kemenak itu ada contohnya kayak KIP kuliah juga. Lalu ada Basnas, ada umumnya ini Bank Indonesia juga, ada juga dari BSI. Nah, untuk yang dari Kemenak ini yang paling dominan sekarang KIP kuliah sama BSI kila. Karena dulu kampus dari Kemenak ini kampusnya contohnya kayak UIN Bukit Tinggi. Nah, UIN Bukit Tinggi ini dulu bekerja sama dengan BRI, tapi sekarang berganti bekerja sama dengan BSI. Yang dulunya beralih bantuan beasiswa dari BRI, sekarang bantuan beasiswanya itu dari BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, dari beasiswa itu kan nanti kita carilah informasinya itu. Misalnya kita masih ragu terkait informasinya itu, ada nanti itu linknya kita untuk beasiswa itu. Bisa kita buka di Google beasiswa Kemendikbud tahun 2026 atau beasiswa Kemenak tahun 2026. Nah, nanti akan banyak itu muncul informasinya terkait beasiswa itu. Nah, lalu untuk beasiswa ini ada yang kita tanyakan? Kalau untuk pengisiannya itu waktu sudah mulai kuliah atau sudah dicari dari waktu masih di SMA? Nah, untuk pengisiannya pengisian formulirnya itu tergantung kita. Kalau tergantung dari masing-masing kampus yang mau kita masuki, dan juga dari aturan dari Kemenaknya atau dari Kemendikbudnya. Nah, dan sekarang pun kita boleh mencari informasinya ataupun bertanya pada orang yang kita kenal. Nah, dan juga untuk pengisian formulirnya itu terbatas juga kita, karena pasti untuk beasiswa ini banyak yang ingin mendapatkan. Jadi solusi biar bisa lulus beasiswa itu gimana? Nah, solusi untuk lulus dari beasiswa itu dominan itu nilai kita. Bagaimana? Rata-rata, untuk rata-rata itu bisa minimal itu 7 paling rendah. Ya, 7. Nah, dari sana nanti kita bisa melihat tuh bagaimana rata-rata nilai kita di sekolah. Cukup nggak lebih dari 7 atau pas 7 nantinya. Nah, itu beasiswa dan kira-kira kali ini. Kayaknya nggak semuanya pekerjaan itu sama. Sekarang kan yang persiapkan kita kalau misalnya kan kita nggak dapat SNBT, terus dapatnya SNBT. Terus kalau SNBT ini kan ada yang kemungkinan dapat atau enggak. Jadi kalau misalnya nggak dapat, terus kita nggak bisa kembali kalau itu kemahalan, akhirnya nggak sanggup. Nah, untuk SNBT ini memangnya kemungkinan dapatnya itu memang kecil, karena kita melakukan SNBT ini tes seleksi nasional berbasis tes. Nah, dimana itu lebih dari 3.000 orang dalam satu kali tes itu. Nah, dan juga untuk SNBT ini kenapa Pak bilang 3.000 lebih? Itu dominan dari mereka yang tidak berhasil lolos di SNMPT. Nah, makanya mereka ikut SNBT. Nah, untuk SNBT ini juga ada biaya ujiannya juga. Biasanya itu suatu bapak pernah ikut dulu di bapak dulu SNBT-nya di Unan, itu Pak kena biaya satu kali ujian itu 200. Tapi alhamdulillah Bapak tidak membayar. Kenapa Bapak tidak membayar?
Bapak mendapatkan informasi bahwa ada caranya untuk supaya kita mengikuti SNMPTN itu tidak membayar. Yang membayar itu adalah Kemendikbud. Nah, untuk informasinya itu nanti insya Allah Bapak usahakan mencari dan Bapak beritahu pada kita nanti. Jika misalnya kita mengikuti SNMPTN. Nah, untuk pekerjaan kita masuk ya, saya tidak lebih itu memang benar bila untuk bina pekerjaan itu mental dan fisik kita itu harus siap. Karena yang observasi yang Bapak lakukan, kebanyakan anak muda zaman sekarang sedikit saja mereka kena bentak sama bosnya karena mereka melakukan suatu kesalahan, mereka langsung resign, keluar dari pekerjaannya. Nah, hal yang membuat mereka resign itu kira mental mereka itu tidak kuat. Fisik mereka memang kuat, tapi mentalnya lemah. Nah, untuk bisa kita memperkuat mental dan fisik kita, itu ada banyak cara. Pertama, kita tuh harus membuat diri kita percaya kita itu ingin bekerja karena apa? Ingin memenuhi kebutuhan pokok kita, seperti makan, minum dan sebagainya. Dan untuk fisik itu pekerjaannya kadang kita sesuaikan juga dengan fisik kita. Sanggup nggak fisik kita itu untuk bekerja di bidang ini? Saya nggak sanggup, kita cari lagi pekerjaan lainnya yang sesuai dengan kita. Dan juga untuk pekerjaan ini kita untuk terus lebih detailnya bisa kita cari dapatkan itu nanti ada tuh di YouTube banyak sekali itu kita untuk tipsnya itu. Nanti bisa kita buka YouTube, bisa diklik di pencarian itu cara memperkuat mental dan fisik untuk menghadapi dunia pekerjaan. Juga nanti setelah kita mendapatkan videonya, silakan kita pahami dari yang diterangkan di video tersebut, karena itu sangat penting kita. Nah, untuk pekerjaan ini ada kira-kira kalau saya bisa tanyakan di luar pekerjaan atau bidang ini bisa. boleh. Kita itu terlalu bergantung sama orang lain. Jadi kita ingin cara untuk kita sendiri agar nggak bergantung ke orang. Misalnya kita berharap orang ini yang bikin kita tuh selalu bahagia atau kayak dia yang harus ada buat kita, padahal kan manusia itu bisa berubah. Jadi mungkin kita nggak tahu kenapa juga terlalu bergantung kepada orang, bergantung kepada orang lain. Sampai kayak ada perubahan sedikit aja dari orang itu, dikit lagi kayak merasa dia tuh kayak dikucilkan, kayak mudah sensitif gitu Pak. Begitu pengen merubah sikapnya kayak gitu. Soalnya kan kalau dilihat kan kita hidupnya harus mandiri kan. Karena kalau dibilang kita udah bisa mandiri. Cuman kalau untuk bergantung hidup kayak kita tuh masih nggak bisa tanpa bergantung sama orang. Jadi intinya bagaimana caranya supaya tidak terlalu bergantung pada orang lainnya. Nah, ini juga untuk hal tersebut memang benar kita itu makhluk sosial, kita pasti membutuhkan orang lain. Tapi tibanya di sini saat kita bergantung pada orang lain untuk berbagai hal, itu tibanya kita masuk zona nyaman. Nah, di sana kita tuh harus keluar dari zona itu. Untuk mandiri kita memang harus belajar keluar dari zona nyaman kita. Nah, itu cara kita bisa tidak bergantung pada orang lain. Coba kita lihat dari kemampuan kita ini. Sejauh mana kemampuan kita untuk tidak bergantung pada orang lain. Misalnya untuk supaya kita senang itu kita sendiri yang menciptakannya gitu. Bagaimana cara kita membuat diri kita itu bisa senang? Misalnya hobi kita apa? Jadi seperti itu cara kita hobinya ya. Nah, dari sana itu kita lebih tepatnya kita nikmati hobi kita itu. Karena kita hobi traveling, misalnya pergi ke tempat wisata itu, contohnya kayak di Kamang, Ngelengko itu kan. Nah, dari sana nanti kita nikmati traveling kita itu nikmati gimana itu ya, benar kita nikmati, tapi apa masalah yang kita alami itu jangan kita ingat. Kalau kita ingat kita otomatis itu kegembiraan untuk traveling itu hilang darinya. Dimana
satu tujuan aja, traveling aja, nggak usah kita memikirkan hal lain dulu. Kemudian kita itu menghilangkan stres kita itu. Nah, bapak pun juga gitu kita. Untuk bapak pun sebenarnya juga lebih traveling kayak kita. Karena itu setiap bapak ada masalah itu bapak pergi ke tempat yang hening. Karena di sana itu kita dapat mendapatkan ketenangan. Dan juga untuk kita bisa apa namanya tadi yang kita bilang tadi itu nggak bergantung itu ya, nggak bergantung, itu kita harus yakin pada diri kita bahwa kita itu bisa untuk melakukannya. Tenangkan pada diri kita itu, saya bisa. Kalau kita memikirkan saya tidak bisa tanpa ini tanpa dia, itu akan tertanam dalam pikiran kita gila. Beneran nggak akan bisa kita melakukannya. Nah, makanya bapak bilang tadi, tenangkan pada diri kita bisa melakukannya tanpa dia. Nah, dan juga misalnya dia berubah saja sedikit sikapnya pada kita suka positif tingkatnya, mungkin dia lagi ada masalah atau mungkin dia memang lagi nggak mood lah bahasa modernnya gitu. Nah, kita sudah positif aja. Nanti misalnya dia sudah mulai kayak baikan seperti biasa, barulah dekati dia lagi, kayak ajak ngobrol gitu. Jadi itu kalau misalnya kita ingin keluar dari zona nyaman kita. Yang kita takut tadi kan Pak, ya karena kan bisa ini udah masuk ke dunia pekerjaan gitu. Nah kita takut itu masih bergantung sama orang, sedangkan di pekerjaan itu masih bentar aja kayak Jadi dibaca dan bekerja sendiri dalam dunia kerja gitu ya. Nah, sini jelas setiap orang itu mempunyai waktunya masing-masing. Kenapa Pak bilang punya waktunya masing-masing? Di dunia kerja itu memang kita kerja itu tiba-tiba tuh diri kita sendiri kita. Dimana nanti di dunia kerja itu kita juga akan mendapatkan namanya rekan kerja. Nah, untuk gimana supaya kita bisa mendapatkan rekan kerja sesuai dengan kita, gimana bisa diajak ngobrol lah, diajak bercanda itu. Itu kita mengendalikan situasinya. Gimana ya, kita mengendalikan situasi gitu. Misalnya dia tidak, misalnya kita mendapatkan kerja yang asik sekompetensi. Nah di sana kita jagalah hubungan dengan rekan kerja itu. Karena duduk di dalam dunia kerja sedikit di zaman sekarang, sedikit saja kita buat salah rekan kerja itu disengaja maupun tidak disengaja. Dia akan mencoba membuat kita keluar dari kerjaan itu dengan berbagai cara. Misalnya dibuatnya kita tidak nyaman berada dekat dia, atau misalnya dia kayak masuk pos tempat kita bekerja tanpa kita sadari gitu. Nah nanti saat kita sudah siap merasa untuk masuk dengan kerjaan, dan kita merupakan temannya yang bisa tidak kerja sama dan di tempat kerja itu, jaga pertemanan kita dengan orang itu. Jangan sampai nanti jangan sampai ada keretak di antara pertemanan nanti. Ada kira-kira kalau ini? Ya, nah di sini yang akan kembali dari masalah yang kita alami, yang mana kita itu ingin sekali kuliah dengan tekad yang sangat kuat, tapi terhalang oleh ekonomi yang membuat kita maju mundur untuk kuliah. Sedangkan untuk masuk di dunia pekerjaan kita masih mental kita itu masih belum siap, secara fisik pun belum siap ya. Dan juga untuk beasiswa di kuliah itu ya masih ragu akan bisa mendapatkannya atau belum. Serta untuk dari masalah yang kita alami ini, nah, dari solusi yang Bapak berikan itulah solusi bisa Bapak berikan kepada kita. Dari masalah yang kita alami, dari kuliahan, pekerjaan, maupun dari beasiswa yang kita dapatkan. Nah, di sini kita Bapak ingin menanyakan apa pemahaman kita untuk mengenai pemahaman kita mengenai konseling. Kita akan mencari tahu lebih dalam tentang beasiswa di universitas yang akan kita tempuh, dan juga kita lebih baik mencari tahu apa
supaya kita tuh bisa terbebas dari zona nyaman dan juga kita lebih bisa mengerti diri sendiri untuk kedepannya lebih baik lagi. Bagaimana perasaan kita setelah kita melakukan konseling? Alhamdulillah perasaan kita udah lega untuk menceritakan semuanya ke Bapak. Apa yang akan kita lakukan setelah konseling? Setelah konseling ini kita akan berusaha untuk memulai dari awal lagi apapun itu dan berusaha apapun yang akan kita butuhkan. Konseling kita pemahaman yang kita dapatkan itu seperti apa? Dari konseling yang kita dapatkan. Kayak misalnya seperti beasiswa dari kuliah tadi kan Pak, kalau misalnya kita punya tekad yang kuat buat kuliah ya lebih baik cari gimana Pak, kayak berusaha untuk mencari tahu di dalam gimana supaya solusi ini bisa teratasi gitu. Ya, kapan kita akan melakukannya? Mungkin selesai kosan di sini ataupun 2 hari atau 3 hari ke depan. Nanti hasilnya dapat 5, 2, atau 3 atau 4 hari kemudian ya. Oke. Setelah kita tidak terasa kita sudah di penghujung konseling. Nah, di sini aku semoga kita bisa menyelesaikan dan dapat solusi yang dari solusi di Bapak ini supaya masalah kita ini bisa terselesaikan. Sama kita. Ambil dulu Pak. Baik.